Makna yang disimpulkan dari 4 nama itu bahwa dengan memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan 4 macam itu. Kita memperingati kelahiran Nabi, kita akan mendapatkan 4 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel ini. Al-Fakir doakan mudah-mudahan di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering kita sebut dengan bulan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berjumpa dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan Al-Fakir untuk menayangkan video tausiah atau ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit, yang mana kali ini beliau akan menjelaskan tentang 4 perkara yang kita dapatkan di bulan Rabiul Awal ini atau di bulan Maulid Nabi ini. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiah dari beliau agar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Sebagaimana kita mengetahui kelahiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal di waktu terbit fajar. Dan kita pun mengetahui bahwa ada beberapa orang perempuan yang sangat berperan di dalam kelahiran dan kelangsungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejadian-kejadian itu mengandung makna dan mengandung rahasia-rahasia yang kalau digali tidak akan ada habis-habisnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah, dan kelahiran beliau itu dibidani oleh seorang perempuan yang bernama Asy-Syifa atau As-Safa, dibantu oleh seorang perempuan budak yang bernama Suwaibah, dan lagi disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Nama-nama yang tersebut itu bukan tanpa arti, bukan tanpa rahasia. Semua nama-nama perempuan yang mulia itu mengandung makna, mengandung arti yang kita dapatkan makna-maknanya itu sewaktu kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dan hukama mengatakan bahwa Aminah itu artinya adalah aman, aman tentram, Aminah. Sedangkan Asy-Syifa, Asy-Syafa itu artinya adalah kesembuhan, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Sedangkan Suwaibah
artinya adalah pahala. Sedangkan perempuan yang menyusui Rasulullah SAW itu bernama Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah artinya adalah keberuntungan. Makna yang disimpulkan dari 4 nama itu bahwa dengan memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan 4 macam itu. Kita memperingati kelahiran Nabi, kita akan mendapatkan 4 perkara. 1, kita akan mendapatkan Aminah, mendapatkan keamanan dan ketentraman. Kedua, mendapatkan asyifa, mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, Suwaibah, kita mendapatkan pahala. Yang keempat, Sa'diyah, kita mendapatkan keberuntungan. Nah, harapan kita, permohonan kita kepada Allah dengan memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan 4 macam tadi. Keamanan, ketentraman, kedamaian, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, pahala yang besar di sisi Allah, dan keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada waktu terbit fajar. Itu menggambarkan, mengisyaratkan kepada kita bahwa kelahiran beliau ke muka bumi ini adalah membawa cahaya. Fajar itu kan cahaya. Rasulullah lahir di waktu fajar, memberikan isyarat kepada kita bahwa ini yang lahir adalah cahaya dan menerangi. Nah, dengan ini apabila kita membaca, memperingati kelahiran beliau, yang mana beliau itu lahir pada waktu fajar, kita berharap bahwa kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan nur yang menerangi hati kita yang selama ini gelap dengan berbagai macam dosa dan kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada 12 Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal? Tidak 1 Rabiul Awal, tidak tanggal 2 Rabiul Awal, tidak tanggal 25 Rabiul Awal, tapi Allah memilih bahwa Rasul ini lahir 12 Rabiul Awal. Itu menggambarkan, mengisyaratkan bahwa yang lahir ini akan membawa satu ajaran, akan membawa satu agama Islam, yang mana ajaran Islam itu adalah berpokok kepada 12 perkara. Ini yang lahir Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan akan mengajarkan kepada manusia tentang 12 perkara. Apa yang 12 perkara itu? Pertama, rukun iman 6. Yang kedua, rukun Islam 5, 11. Yang ketiga, rukun ihsan 1, 12. Rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Itu yang diajarkan, yang dibawa oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun Islam 5, mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. 11 jumlahnya dengan iman. Yang ke-12, ihsan. Rukun ihsan apa? An ta'budallah ka'annaka tarah
bahwa kau menyembah Allah seolah-olah engkau tuh melihat Allah. Fa illam takun tara, jika engkau tidak bisa demikian melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah melihat engkau. Nah, jadi Rasulullah yang lahir pada 12 Rabiul Awal itu adalah mengajarkan kepada umat manusia tentang 12 perkara. Nah, dengan peringatan Maulid Nabi, memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada 12 Rabiul Awal itu, kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah berkat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini kita bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang 12 perkara tadi. Sehingga kita bisa beriman dengan sebenar-benar beriman, kita Islam sebenar-benar Islam, dan kita ihsan dengan sebenar-benar ihsan. Nah, para santri hadirin hadirat rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi akan membawa berkah, membawa keamanan, membawa kedamaian, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pahala, mendatangkan keberuntungan. Peringatan Maulid Nabi mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Peringatan Maulid Nabi mendatangkan hidayah kepada kita, taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Maulid Nabi yang membawa berkah-berkah seperti tadi, apabila peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yang mesti dijaga. Bila syarat pelaksanaan Maulid Nabi itu diabaikan, maka peringatan Maulid Nabi tidak akan membawa berkah apa-apa. Apa yang mesti diperhatikan setiap kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, kita memperingati Maulid Nabi ini karena apa? Karena apa kita memperingati Maulid Nabi? Bila bulan Rabiul Awal berbundung-bundung orang memperingati Maulid Nabi, motivasinya, tujuannya untuk apa? Menghabiskan uang, membuang tenaga, waktu dan sebagainya untuk memperingati Nabi. Tujuannya apa? Supaya Maulid yang kita peringati itu mendatangkan berkah-berkah tadi. Nah, pertama, kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tujuannya untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena itu perintah Allah. Di mana Allah memerintahkan? Al-Quran menyatakan dalam banyak ayat, uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmat Allah. Al-Quran mengatakan, ingatlah nikmat-nikmatku, firman Allah. Kita disuruh mengingat nikmat, bukan dalam satu ayat, dalam banyak ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat nikmat. Sedangkan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah zuhurun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil ard, lahirnya Nabi di muka bumi ini. Tidak ada nikmat yang paling besar, yang lebih besar daripada itu. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita memperingati Nabi ini sebenarnya memperingati nikmat Allah. Jadi kenapa kita maulid? Kenapa kita memperingati lahir Nabi? Karena Allah menyuruh memperingati nikmat.
dan lahirnya Nabi itu merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Baqir, yang mana kali ini beliau telah menjelaskan tentang 4 perkara yang kita dapatkan di bulan Rabiul Awal ini atau bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Baqir bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua kelak bisa berjumpa dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.